Shalom semuanya, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kita kekuatan, kesehatan yang baik. Kita sama-sama patut bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan kepada kita semua. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Kau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Bukan ketika kami sudah menjadi orang yang baik, bukan ketika kami sudah menjadi orang yang benar, tapi justru ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pengorbananmu, karya terbesarmu di atas kayu salib, sungguh memberikan kami kepastian untuk mendapatkan hidup yang kekal sebagai anak Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk
Sebentar kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memakai firman yang kami renungkan, yang kami baca menjadi firman yang berbicara kepada kami, memperbaharui hati kami, mengubahkan hidup kami, untuk kami boleh semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang pertama. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Yosua pasal pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita baca ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, seorang berkata kepada saya demikian, saudara. Pak, kalau misalnya di gerbang tol ada orang yang meminjam kartu tol, hati-hati Pak, jangan langsung percaya. Saya bertanya, kenapa demikian? Nah saudara, orang itu dia menceritakan saudaraku bahwa pernah satu kali ketika di gerbang tol, tiba-tiba saudaraku ada orang yang sudah mau membayar, tapi dia tidak bisa melakukan proses transaksi bayar itu. Mungkin saldo kartunya habis. Nah saudaraku, sehingga terjadi ngantri beberapa kendaraan di belakang dia, dan orang itu akhirnya turun untuk meminjam kartu tol dari mobil di belakang dia. Saudaraku, orang itu menghampiri mobil di belakangnya dan meminjam kartu tol. Tapi mobil yang belakang dia itu tidak mau meminjamkannya. Demikian juga mobil yang kedua juga tidak mau meminjamkannya. Sampai di mobil yang ketiga, bapak itu bersedia meminjamkan kartu tolnya. Nah, setelah ketika kartu tol itu sudah dipinjamkan, saudara, orang itu menempel kartu tol itu, dan seharusnya setelah itu dia mengembalikan kartu tol itu pada orang yang dipinjamnya itu. Tapi justru bapak itu yang sudah berhasil, dia tidak mengembalikan kartu itu, dan dia terus meneruskan perjalanannya tanpa mengembalikan kartu tol kepada orang yang sudah meminjamnya. Suatu bapak yang sudah meminjam tadi bilang, hati-hati, jangan gampang percaya kepada orang yang meminjam kartu tol di gerbang tol. Saudara,
itulah kondisi kita hidup di dunia ini. Kadangkala kita diperhadapkan sulit untuk bisa percaya kepada orang lain. Keadaan membuat kita sulit untuk bisa menaruh kepercayaan kepada orang lain, saudara. Saudara, mungkin kita merasa ragu. Kita tidak yakin apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Mungkin saudara, kita pernah dikecewakan dengan perkataan seseorang. Ada orang perkataannya tidak bisa dipegang. Hari ini dia ngomong A, besok dia ngomong B. Sehingga membuat saudara tidak bisa percaya kepada orang lain. Di tengah-tengah dunia yang kita sulit untuk mempercayai orang, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lupa. Kita jangan sampai tidak mempercayai Tuhan kita. Apa yang sudah dialami oleh kita, jangan sampai membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Tuhan kita. Saudara, ketika punya masalah, kita mungkin sulit untuk percaya kepada orang. Mungkin kita sudah pernah dikecewakan. Mungkin kita sudah pernah dibohongi. Mungkin selalu kita merasa sulit untuk mempercayai orang lain lagi. Tetapi saudara, kepada siapakah kita harus menaruh kepercayaan kita itu? Kepada siapakah kita harus percaya total dalam hidup kita, saudara? Saudaraku, Yosua pernah mengalami kehilangan kepercayaan itu. Ketika saudaraku Tuhan memberikan dia tugas untuk boleh memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Saudaraku, sulit bagi Yosua untuk melakukan hal itu, saudara. Kenapa, saudara? Saudara, kita berkata pada ayat pertama, berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Suatu firman Tuhan kepada Yosua bin Nun. Tidak titik, saudara. Tapi ada komanya adalah abdi Musa itu. Saudaraku, kepada Musa Tuhan berkata hamba Tuhan. Tapi kepada Yosua Alkitab mencatat abdi Musa. Ada perbedaan, saudaraku, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Musa itu hambanya. Tapi Yosua itu adalah abdinya atau hambanya dari Musa, saudara. So berarti, saudaraku, Musa adalah orang yang diurapi Tuhan, hambanya Tuhan. Sedangkan Yosua ada orang yang menjadi abdi atau hamba dari Musa itu. Saudaraku, kitab Yosua memperkenalkan Yosua bukan sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai seorang abdi Musa. Baru, saudaraku, pada pasal yang terakhir, pasal 24, kitab Yosua mencatat bahwa Yosua itu disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara, sebagai abdi Musa, Yosua tahu diri bahwa Musa saja tidak berhasil memimpin Israel masuk Kanaan. Sebagai seorang hamba daripada Musa, Yosua tahu diri bahwa dirinya itu tidak sanggup. Dirinya tidak punya kemampuan. Sehingga ketika Tuhan berkata, kamulah yang akan memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, menggantikan hambaku Musa. So tentu saja Yosua takut. Tentu saja Yosua kecut dan tawar hati. Karena Yosua melihat siapa dirinya. Dirinya punya keterbatasan. Saudara, ketakutan Yosua itu seringkali juga menjadi ketakutan saudara dan saya. Ketakutan Yosua menjadi ketakutan kita bersama, saudaraku, ketika kita menghadapi satu masalah di depan kita. Kita melihat siapa kita.
Kita melihat siapa diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Kita kecut, kita tawar hati, kita ketakutan. Suatu ketakutan melumpuhkan langkah seseorang. Ketakutan melahirkan kecut hati. Ketakutan melahirkan tawar hati. Itulah yang dialami oleh Yosua. Suatu di tengah-tengah ketakutan seperti inilah, kita percaya bahwa kita seringkali sebagai orang yang takut, kita berusaha bagaimana bisa mengatasi ketakutan kita. Tapi saudara, kita sadar bukan? Tidak selamanya kita mampu, kita bisa mengatasi itu. Kita mungkin bisa berusaha untuk mencoba memakai koneksi kita, jabatan kita, kenalan kita, relasi kita. Tapi sudah tahu bahwa semuanya itu tidak selalu bisa menyelesaikan masalah kita. Saudaraku, saat ini mungkin ketakutan itu menjadi ketakutan saudara dan saya. Kita takut bagaimana melangkahkan hidup kita setelah corona ini berakhir. Kita takut bagaimana menghadapi situasi pekerjaan kita setelah virus corona ini berakhir. Mungkin saudaraku, kita memiliki modal yang terbatas. Mungkin kita memiliki uang ekonomi yang terbatas untuk menjalani hidup setelah corona ini berakhir. Kita tidak punya kepercayaan diri kembali untuk memulai hidup kita setelah virus ini berakhir. Kita tidak punya kepercayaan untuk melangkahkan hidup kita besok hari. So itu yang dialami Yosua. Dia tidak punya keberanian untuk memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan, karena melihat siapa dirinya yang terbatas itu. Melihat keterbatasan ada pada dirinya membuat dia tidak berani untuk melangkah. Soalnya tengah-tengah ketakutan seperti itulah Tuhan datang kepada Yosua. Berulang kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. So, berulang kali Tuhan meyakinkan Yosua bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, hambanya itu, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Soalnya berarti saudaraku bahwa Tuhan ingin bahwa Yosua tidak lagi fokus kepada dirinya, tidak lagi fokus pada keadaan yang dialami olehnya, tidak lagi fokus kepada keterbatasan dirinya. Tapi Musa, Yosua diajak oleh Tuhan untuk kembali fokus kepada Allah. Allah yang sudah menyertai Musa, Allah yang sudah memimpin Israel di padang gurun, Allah yang demikian adalah Allah yang akan menyertai Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Soalnya seringkali kita terpaku dengan situasi hidup kita. Seringkali selaku kita dibelenggu oleh kondisi hidup kita, dan itu menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat bahwa kita masih memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Itulah yang Tuhan yakinkan kepada Yosua bahwa sebagaimana dia memimpin menyertai Musa, dia adalah Allah yang menyertai Yosua. Saudara, yang Tuhan inginkan daripada Yosua adalah apa? Bukan hanya percaya kepada Allah. Yang Tuhan minta kepada Yosua bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi Tuhan ingin agar Yosua mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, tapi terlalu sedikit orang Kristen yang berani, saudara, mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya, usahanya, ekonominya kepada Tuhan. Tuhan ingin agar Yosua mempercayakan dirinya, hidupnya, dan apa yang dilakukannya itu kepada Tuhan. Suatu mempercayakan diri kepada Tuhan berarti suatu kita dengan penuh keberanian tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Terkadang suatu Tuhan memimpin kita, orang yang percaya itu, kepada langkah-langkah yang tidak masuk akal.
So bagaimana mungkin Yosua bisa merobohkan tembok Yeriko? Bagaimana mungkin Yosua bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu kuat tanpa berperang, saudara? Mereka hanya cukup mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Dan tembok itu roboh. Saudara, mempercayakan diri kepada Tuhan berarti kita juga melibatkan Tuhan yang akan berkarya dalam hidup saudara dan saya jauh melampaui apa yang bisa kita lakukan. Soalnya kalau Yosua menolak, Yosua hanya percaya pada Tuhan, tapi tidak mau mempercayakan diri pada Tuhan. Yosua tidak akan pernah melihat dengan matanya sendiri bagaimana tembok Yeriko itu dirobohkan tanpa dia harus berperang. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan bisa kerjakan. Bagi kita mungkin mustahil, tapi dalam kamus Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saudara merasa jalan di depan tidak mudah, keadaan tidak pernah menjanjikan yang baik bagi saudara setelah virus ini berakhir, tapi saudara, biarlah kita coba belajar untuk tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan ingin Yosua mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan saudaraku berarti kita ada orang yang taat total kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, saudara, dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jangan kau lupa memperkatakan, merenungkan, dan bertindak. So ini mewakili satu totalitas ketaatan penuh. Mulai dari perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, kita diminta untuk taat kepada firman Tuhan. Berarti saudaraku, orang yang percayakan diri pada Tuhan adalah orang bukan yang taat sebagian, tapi dia taat total kepada Tuhan. Dia mengerjakan total apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Saudaraku, itu berarti ketaatan pada Tuhan itulah yang menghantar Yosua melihat bahwa Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin dia lakukan sebagai seorang manusia. Saudara, kalau saat ini kita bingung apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Langkah pertama adalah jadilah orang yang tetap taat kepada Tuhan. Bukan taat sebagian, tapi taat total kepada Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama coba mengambil waktu di masa-masa kita stay at home, untuk kita berani bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kapan saudara datang kepada Tuhan? Mengakui ketakutan saudara, mengakui kebingungan saudara, mengakui ketidakberdayaan saudara, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam ekonomi, mungkin dalam satu penyakit. Kapan terakhir kali saudara aku itu di depan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percayakan kehidupan keluargaku, ekonomiku, usahaku, pekerjaanku ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia ada Allah yang dapat dipercayai. Waktu seorang manusia tidak dipercaya, tidak dapat dipercayai, ingatlah, ada Tuhan yang dapat dipercayai dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, sebagai seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan sebagai seorang manusia. Tapi kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, perhatikanlah setiap anak-anak-Mu
Di masa-masa kami sebagai anak Tuhan bergumul bukan hanya menghadapi virus ini, tapi bergumul juga di dalam pekerjaan usaha kami, ekonomi keluarga kami. Dan mungkin Tuhan di antara kami juga kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan setelah virus ini berakhir. Mungkin kami sudah punya ekonomi yang terbatas. Mungkin kami juga sudah punya rencana-rencana yang akhirnya hancur berantakan. Planning-planning kami semuanya tidak berjalan. Tuhan, di tengah situasi demikian perhatikanlah anak-anak-Mu. Biarlah mereka belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan mereka. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.